Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Perpecahan bangsa memang bukan persoalan main-main. Tak hanya merupakan masalah di masa lalu. Potensi disintegrasi pada masa kini pun bukan tidak mungkin terjadi. Karena itulah kita harus terus dan selalu memahami betapa berbahayanya proses disintegrasi bangsa apabila terjadi bagi kebangsaan kita. Sejarah Indonesia telah menunjukkan hal tersebut. Dalam sejarah Republik ini, konflik dan pergolakan dalam skala yang lebih besar bahkan pernah terjadi. Bila sudah begitu, lantas siapa pihak yang paling dirugikan? Tak lain adalah rakyat, bangsa kita sendiri. Karenanya, dalam kesempatan ini kita pelajari beberapa pergolakan besar yang pernah berlangsung di dalam negeri akibat ketegangan politik selama rentang tahun-tahun 1948 sampai tahun 1965. Tahun 1948 ditandai dengan pecahnya pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka, yaitu pemberontakan PKI di Madiun. Sedangkan tahun 1965 merupakan tahun di mana berlangsung peristiwa G30S PKI yang berusaha merebut kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila. Mengapa penting hal ini kita kaji, tak lain agar kita dapat menarik hikmah dan tragedi seperti itu tak terulang kembali pada masa kini. Disinilah pentingnya kita mempelajari sejarah. Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun-tahun 1948 sampai tahun 1965 akan dibagi ke dalam 3 bentuk pergolakan, yaitu 1. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. 2. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan, vested interest. 3. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITII, dan peristiwa G30S PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DITII berlangsung dengan membawa ideologi agama. Perlu diketahui bahwa aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan, terutama dapat dilihat sejak pemilu 1955, terbagi dalam 5 kelompok. 1. Aliran nasionalisme radikal, diwakili antara lain oleh PNI. 2. Islam diwakili NU dan Masyumi. 3. Komunis diwakili PKI. 4. Sosialisme Demokrat diwakili Partai Sosialis Indonesia PSI. Dan 5. Tradisionalis Jawa diwakili Partai Indonesia Raya, kelompok teosof, kebatinan, dan birokrat pemerintah Pamong Praja. Pada masa itu kelompok-kelompok tersebut nyatanya memang saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan, vested interest. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga enggan untuk melepas posisi atau kedudukan yang diperolehnya sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Baik APRA, RMS, dan Andi Aziz, semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda, yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflik pun terjadi. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO, Bijenkoms Federal Overlord, serta pemberontakan PRRI dan Permesta.
Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan Perjanjian Linggajati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Republik Indonesia menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah Negara Pasundan, Negara Madura, Negara Indonesia Timur. BFO sendiri adalah badan musyawarah negara-negara federal di luar RI yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya, BFO berada di bawah kendali Belanda. Namun makin lama badan ini makin bertindak netral, tidak lagi semata-mata memihak Belanda. Pro kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan. Sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan perlawanan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap kebijakan pemerintahan pusat yang dinilai tidak adil dan semakin condong ke kiri atau komunis.